Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, kapan dan dimanapun kita berada. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun manusia menuju jalan keselamatan, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk membawakan ceramah singkat yang berjudul Puasa adalah Pengendalian Diri. Puasa tidaklah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu. Puasa adalah mengendalikan seluruh tubuh. Dengan berpuasa, kita mengendalikan mulut kita dari menggunjing, memfitnah, berbohong, dan menyakiti hati orang lain. Dengan berpuasa, gosip tidak lagi menarik, karena itu bukan lagi hal yang asyik. Dalam sebuah riwayat menceritakan, suatu ketika Nabiullah Muhammad SAW menegur seorang wanita yang sedang mencaci dan memerahi budaknya. Beliau berkata, "Pergilah engkau makan." Wanita itu pun menjawab, Bagaimana mungkin aku makan ya Rasulullah? Aku ini sedang puasa." Rasulullah pun menjawab, "Tidak ada puasa bagi orang yang menyakiti hati orang lain." Itulah sebabnya sehingga Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, "Kam min shaimin walaysa minni min siyamin ilal ju'i wal atas." Artinya, begitu banyak orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain dari rasa lapar dan dahaga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat ia berpuasa, mulutnya hanya mampu ia tahan dari makan dan minum, tapi tak mampu menahan dari cacian dan hinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, puasa adalah mengendalikan diri sendiri dari hal yang tidak diridhoi oleh Ilahi, baik dari segi ucapan maupun dari segi tindakan. Sekian, akhirul kalam.